Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu dengan Pak Joko, belajar akuntansi dengan topik jurnal penyesuaian. Kali ini kita membahas transaksi yang sudah dicatat dalam perkiraan yang bersangkutan, tetapi saldo perkiraan masih harus disesuaikan dengan jumlah yang benar. Penyusunan raca saldo disesuaikan menggunakan alat bantu kertas kerja. Dari kolom-kolom kertas kerja kita ambil 3 kolom, ya, neraca saldo, kolom ayat jurnal penyesuaian, dan kolom neraca saldo disesuaikan. Neraca saldo menunjukkan data akun sebelum disesuaikan, sedangkan ayat jurnal penyesuaian menunjukkan jumlah yang harus ditambah atau dikurangi sehingga menghasilkan jumlah yang sebenarnya yang nantinya akan tercermin di neraca saldo disesuaikan, yaitu keadaan yang sebenarnya. Nah, pada kolom ayat jurnal penyesuaian inilah yang nantinya akan kita gunakan untuk menyusun jurnal penyesuaian. Bagaimana cara memanfaatkan kertas kerja sebagian? Kita jelaskan dulu. Ini kolom yang nanti akan kita gunakan. Ya. Nama rekening atau akun, neraca saldo, ada debit kredit, jurnal penyesuaian ada debit kredit, neraca saldo disesuaikan. Bagaimana cara mengisinya? Ya, kita buat lagi. Akun yang sudah ada di neraca saldo, yang nantinya akan kita sesuaikan, kita masukkan saja di sini. Misalnya itu akun A punya saldo 1 juta. Kemudian catatan penyesuaian menunjukkan bahwa akun A itu pada keadaan yang sebenarnya adalah 200. Dengan demikian akun A ini harus dikurangi supaya mendapatkan 200. Karena akun A posisi di sebelah kredit, berarti pengurangannya akan dilakukan di sebelah debit. Itu. Kemudian dari jumlah yang ada di jurnal penyesuaian, karena jurnal penyesuaian isinya debit dan kredit dengan jumlah yang sama, berarti kalau akun A sudah ada angka 800 di sebelah debit, berarti nanti akan muncul di sebelah kredit dengan jumlah yang sama. Nah, karena muncul di sebelah kredit, berarti muncul akun baru, nanti akun B. Catatan ini yang ada di kertas kerja sebagian sudah bisa dimanfaatkan untuk menyusun jurnal penyesuaian. Ya, nanti akan kita lihat jurnalnya 31 Desember, akun A di sebelah debit dengan kolom yang ada di jurnal penyesuaian ini, kolom jurnal penyesuaian pada kertas kerja, ya, jumlahnya 800. Dan akun B di sebelah kredit 800. Ya. Akun A, akun yang sudah memiliki saldo, ya, saldo sebelumnya, sebelum disesuaikan. Akun B sebagai akun yang baru muncul akibat penyesuaian. Ini cara memanfaatkan kertas kerja sebagian untuk menyusun jurnal penyesuaian. Kalau kita ingin tahu berapakah besarnya jumlah yang sebenarnya, ya, setelah disesuaikan, akun A terdapat 200, saldonya di sebelah kredit, akun B di sebelah kredit 800. Oke, kita lanjutkan dengan pembahasan materi yang sebenarnya. Yang pertama, beban yang sudah dibayar dicatat sebagai harta. Nanti yang kedua, beban yang sudah dibayar dicatat sebagai beban. Kita mulai dengan latihan soal. Kita siapkan misalnya saja ada soal menyebutkan neraca saldo, ya, suatu perusahaan memiliki sewa dibayar di muka, datanya Rp3.600.000. Kemudian catatan penyesuaiannya tanggal 31 Desember menyebutkan bahwa sewa dibayar tanggal 1 April 2019 untuk 2 tahun.
Kita harus punya angan-angan bahwa 1 April 2019 karena 2 tahun berarti nanti akan 1 April 2021. Nah, buatlah jurnal penyesuaiannya pada 31 Desember 2019. Kita buat ya, alat bantu yaitu kertas kerja sebagian. Langsung kita tulis sewa dibayar di muka yang sudah ada datanya, kita masukkan di sebelah debit. Oke, kemudian yang berikut kita membuat orek-orekan ya, 1 April sampai dengan 31 Desember. Karena tutup bukunya tanggal 31 Desember. 1 April sampai dengan 31 Desember berarti kita sudah melewatinya. Nah, karena kita sudah melewatinya dan mendapatkan manfaat dari jasa pihak lain, berarti kewajiban kita nanti membayar beban. Nah, toh kita sudah membayar. Nah, karena kita sudah membayar, berarti sisa setelah kita bayar merupakan piutang. Jadi nanti kita bikin ketetapan, oh ini sudah lewat, berarti ini beban. Yang belum lewat berarti merupakan piutang. Dalam hal ini sewa dibayar di muka. Oke, kita hitung 2 tahun 3.600.000 ya. 1 April sampai dengan 31 Desember 9 bulan. Ini 9 bulan tadi jadi beban. Ya, 9 per 24 kali 3.600.000. Ketemunya 1.350.000. Dan sisanya berarti ini piutang atau sewa dibayar di muka 2.250.000. Tulis saja. Kemudian beban sewa yang sudah menjadi kewajiban kita untuk membayar dan dibebankan pada tahun yang bersangkutan. Beban sewa. Berapa beban sewa? Sudah kita buat orek-orekan tadi, yaitu 1.350.000. Beban bertambah atau muncul posisinya nanti akan di sebelah debit. Nah, jurnal ada debit, ada kredit. Berarti jumlah ini nanti akan muncul sebagai pengurang sewa dibayar di muka. Jadilah jurnal siap. Beban sewa 1.350.000 di debit. Sewa dibayar di muka 1.350.000 di kredit. Oke, kita ingin tahu berapakah saldo akhir dari sewa dibayar di muka yang sebenarnya. Ada di neraca saldo disesuaikan 2.250.000. Karena apa? Sewa yang dibayar di muka sudah berkurang karena manfaat yang kita dapatkan dari pelayanan, sehingga sisanya masih 2.250.000. Beban sewa nanti 1.350.000. Oke, kita lanjutkan dengan contoh yang kedua. Masih sama, sewa dibayar di muka. Bisa dilakukan dengan cara yang sama tadi. Soalnya sama, ya. Hanya saja caranya yang berbeda. Sewa dibayar di muka 3.600.000, kita hitung lagi sama 9 bulan, ini sisanya, ini beban, ya. Beban sewa, ini sewa dibayar di muka atau piutangnya. Rinciannya sama persis, ya. 1.350.000, ya. Kemudian yang saldonya ini, sisanya ini 2.250.000. Kemudian bagaimana caranya? Nah, dengan cara yang kedua, sewa dibayar di muka tadinya 3.600.000, mestinya hanya 2.250.000. Ya, berarti harus diapakan? Ya harus dikurangi supaya menjadi 2.250.000. Dikurangi 1.350.000. Nah, jurnal ini sudah ada kreditnya, debitnya mesti nanti juga harus 1.350.000. Tadi sudah kita jelaskan bahwa yang sudah kita lewati menjadi beban. Ya, lengkaplah sudah kita membuat jurnal dengan
bantuan kertas kerja sebagian, beban sewa di debit, sewa dibayar di muka, di kredit masing-masing Rp1.350.000. Untuk melihat berapakah saldo yang sebenarnya di akhir tahun, sewa dibayar di muka tadi sudah, kemudian beban sewa 1.350.000. Hasilnya sama dengan yang pertama. Kita lanjutkan dengan soal yang kedua. Nah, kalau tadi disebutkan sewa dibayar di muka, sekarang beban sewa. Sama pertanyaannya, ya, datanya 31 Desember, dibayar pada tanggal 1 April untuk 2 tahun. Nah, jurnal penyesuaiannya ya, kita siapkan. Kalau tadi sewa dibayar di muka, sekarang akun yang ada di neraca saldo beban sewa. Ya, kita hitung kembali beban sewa 9 bulan, kemudian 15 bulan berikutnya belum kita nikmati. Yang sudah kita nikmati jadi beban, yang belum kita nikmati berarti uang kita di tempat orang. Berarti piutang sewa. Beban sewa tadi 9 bulan. Kita hitung ya, 9 bulan ketemunya 1.350.000. Ini sisanya adalah 2.250.000. Kita terapkan pada kertas kerja sebagian. Beban sewa 3.600.000. Mestinya kan hanya 1.350.000. Maka jumlah ini ya, di penyesuaian harus ada pengurangan. Pengurangan beban nanti posisinya akan di sebelah kredit 2.250.000. Ingat jurnal itu debit kreditnya mesti sama. Jumlah inilah yang nanti akan menjadi ya, sewa dibayar di muka. Nah, lengkap sudah bisa kita catat ya, jurnal penyesuaiannya dengan melihat alat bantu kertas kerja sebagian. Debitnya sewa dibayar di muka 2.250.000, kreditnya beban sewa 2.250.000. Ingin melihat saldo yang sebenarnya, beban sewa sudah 1.350.000, beban sewa nanti akan sewa dibayar di muka nanti akan muncul 2.250.000. Oke, kita lanjutkan perbandingan di antara keduanya. Ya, catat sebagai harta, sebagai beban. Ya, sewa 2 tahun 3.600.000 sama dengan tadi. Ya, karena pembanding sehingga beban yang terpakai tadi 9 bulan 3.600.000 dikali 9/24 ketemu 1.350.000. Yang belum terlewati 2.250.000. Sama persis. Ya, ini tadi 9 bulan, ini 15 bulan. Kemudian kita membandingkan dari keduanya, ya, dengan cara keduanya. Pendekatan yang pertama, pendekatan sewa dibayar di muka, yang kedua pendekatan beban. Sewa dibayar di muka sering disebut dengan piutang sewa atau pendekatan harta. Bagaimana caranya tadi? Ya, yang ada sisanya 2.250.000, maka harus dikurangi 1.350.000. Sudah lewat, berarti tadi menjadi beban. Nah, ini beban. Kemudian jurnalnya beban sewa, sewa dibayar di muka 1.350.000. Kemudian pendekatan yang kedua, pendekatan beban. Beban sewa, beban yang sebenarnya tadi hanya 1.350.000. Untuk menjadi 1.350.000, beban sewa harus dikurangi sebesar 2.250.000. Untuk melengkapi jurnal yang didebit mesti dengan jumlah yang sama. Akun tandingannya beban sewa itu sewa dibayar di muka atau piutang sewa. Kalau keduanya kita lihat nanti, bagaimana saldo akhirnya? Ya. Beban sewa di sini 1.350.000. Benar apa tidak?
ya ini jurnalnya tadi belum kita cantumkan. Ini jurnalnya ya, maaf. Jurnalnya di debit, sewa dibayar di muka, kreditnya beban sewa. Kemudian kita ingin melihat bagaimana realita dari pencatatan dengan kedua cara. Ya, beban sewanya 1.350.000 sama. Bagaimana sewa dibayar di muka? 2.250.000. Dengan cara yang berbeda menghasilkan saldo yang sama. Karena pendekatan yang dipakai adalah berbeda. Kemudian contoh soal. 2 November 2019 dibayar premi asuransi sebesar Rp500.000 untuk 5 bulan. Apabila jurnal penyesuaian yang dibuat sebagai berikut, maka jurnal yang benar adalah. Kita buat ya, misalnya dengan beban asuransi sebagai pendekatannya, pendekatan beban atau pendekatan laba rugi. 500. Karena 500 berarti November Desember yang terpakai 2 bulan. Kita rinci ya, 2 bulan terpakai berarti bebannya hanya 200. Nah, 500 ini 200. Supaya tinggal 200 harus dikurangi 200. Kemudian jurnalnya yang dikredit sudah ketemu 300, yang didebit 300. Beban asuransi nanti akan muncul ya, asuransi dibayar di muka. Ingat kalau ini beban mesti di sini dibayar. Maka jurnalnya sudah bisa kita buat. Nah, ini asuransi dibayar di muka. Dengan cara yang kedua, ya, dengan cara yang kedua kita buka asuransi dibayar di muka. Asuransi dibayar di muka, berapakah asuransi yang dibayar di muka tadi? Yaitu masih 300. Berarti supaya tinggal 300 harus dikurangi 200. Nah, jurnalnya di debit mesti nanti akan muncul 200. Setelah 200 itu sudah terlewati, nanti akan menjadi beban. Ya. Kita lihat yang pertama, adakah asuransi dibayar di muka di debit? 300. Kita lihat asuransi bayar di muka 300 itu ada, bebannya 300. Kemungkinan D yang benar. Kemudian asuransi dibayar di muka, ada di kredit, beban asuransi di debit. Berarti adakah beban asuransi yang posisinya di debit? Ternyata beban asuransi tidak ada yang ada di debit. Berarti jurnal yang dipakai adalah pendekatan laba rugi. Jawabannya adalah D. Asuransi dibayar di muka, ya, beban asuransi. Nah, jawaban yang benar berarti D. Ya, ingin melihat saldonya sama. Ya, bebannya 200, bebannya 200, asuransi dibayar di muka sama 300. Kalau kita ingin menghitung, ya, premi asuransi untuk 5 bulan 500, 2 November sampai 31 Desember kan 2 bulan. Sehingga yang terpakai, yang sudah menjadi beban adalah 200, yang belum menjadi beban atau piutang atau asuransi dibayar di muka masih sisa 300. Demikian, terima kasih. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.